Ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat dalam suluk linglung. Ajaran Sunan Kalijaga atau Raden Syahid senantiasa perlu dilestarikan dan bahkan diamalkan. Perlu dilestarikan ajarannya sebab Sunan Kalijaga salah satu sunan yang berdakwah menyiarkan agama Islam dengan kesenian. Dengan wayang, gamelan, syair, dan tokoh Ponokawan yang merupakan ciptaannya. Sunan Kalijaga dengan beragam jalan kebudayaan yang melalui kearifan lokal, inilah agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Beragam karya lahir dari keperkaraan terutama melalui karya sastra yang menghasilkan beragam serat, wirid, hingga suluk. Wancana kesusastraan Sunan Kalijaga jika tilik epistemologinya tidak dapat lepas dari wancana Islam khas para sufi. Wancana sufi di tangan Sunan Kalijaga yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW memadukan unsur kebudayaan masyarakat. Salah satu ajaran mistikisme atau ajaran sufi karya Sunan Kalijaga yang membuat nilai-nilai ajaran makrifat yakni suluk linglung. Mahakarya ajaran makrifat Sunan Kalijaga ini didasarkan kitab Duriyat yang digubah oleh Imam Anom menjadi suluk linglung. Ajaran makrifat dalam suluk linglung merupakan perjalanan spiritual Sunan Kalijaga. Lebih lengkap lagi perjalanan spiritual yang Sunan tertuang pada karya Serat Dewa Ruci. Dalam Kasana Mahabharata, Dewi Ruci merupakan cerita wayang tokoh Bima atau Werkudara melakukan perjalanan untuk mencari air kehidupan. Bima dalam perjalanannya sampai ke samudra, lalu ia menyelam ke dalam samudra dan bertemu ular. Dalam literatur lain bertemu Dewa Kerdil. Saat berjumpa dengan ular, terjadilah pertarungan antara Bima dengan ular. Hal ini dalam ajaran kitab Dewa Ruci. Sunan Kalijaga sesungguhnya perjalanan spiritual Sunan Kalijaga bertemu Nabi Khidir. Diceritakan dengan tokoh Bima melakukan perjalanan mencari air kehidupan. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang dipertemukan Nabi Khidir di antara dua lautan. Pertemuan Nabi Musa layaknya Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir dengan bentuk perjalanan yang berbeda. Jika Nabi Musa tidak mampu membandingi keilmuan Nabi Khidir yang gagal dalam 3 perbuatan, berbeda dengan Kalijaga dalam perjalanan spiritual dalam kitab Dewa Ruci. Suluk linglung. Suluk linglung merupakan gubahan Imam Anom dari kitab Duriyat karya Sunan Kalijaga. Secara etimologi, suluk adalah jalan menuju kesempurnaan barin. Dari perspektif ta'awuf, suluk memiliki arti khilafat yakni menyendiri atau melakukan pengasingan. Sedangkan kesusastraan Jawa, suluk memiliki makna falsafah kehidupan yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan arti linglung dalam Kasana Jawa berarti bingung. Maka dari bingung adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian. Sebagaimana Sunan Kalijaga mengalami 2 ruangan yang berbeda, yakni sebagai anak seorang bangsawan dan menjadi perampok. Suluk linglung karya Sunan Kalijaga ini merupakan banyak dikaji oleh para peneliti dan akademi. Kitab ini menjadi warisan berharga dari kesepuhan Kadilangu Demak yakni R. Nangnoto Subroto kepada Ibu Rai Supratini Musidi. Keduanya merupakan anak cucu Sunan Kalijaga ke-13 dan 14. Perjalanan spiritual Sunan Kalijaga.
tidak dapat lepas dari petualangan menjadi begal atau perampok yang dikenal sebagai Brandal Lokajaya. Lalu ia berusaha merampok Sunan Bonang. Karena keterbatasan ilmu, akhirnya Brandal Lokajaya bertekuk lutut terhadap Sunan Bonang. Kemudian ia bertaubat, oleh Sunan Bonang diajarkan beragam ilmu. Hal yang pertama dilakukan adalah menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali yang kemudian Raden Syahid ini dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat dalam Suluk Linglung menekankan betapa pentingnya menjalankan syariat Islam sebagai jalur utama menuju ajaran hakiki, yakni tentang salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat hingga haji ke Baitullah. Jika ia telah kafah atau sempurna dalam menjalankan ajaran syariat, lalu Sunan Kalijaga mengajarkan betapa kesadaran diri sangat penting, yakni melakukan tirakat dan perenungan diri. Melalui tirakat yang kemudian dikenal dengan nama tirakat dalam ajaran tasawuf merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran makrifat Sunan Kalijaga. Inilah ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat. Ada beragam aspek mistikisme suluk linglung seperti ilmu sejati, konsep suluk, nafsu, dan konsep tentang Nur Muhammad. Dalam tirakatnya atau terekat di ini, Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya tapa atau menahan nafsu, yakni dengan melakukan pertama, tapa badan, yakni berbicara sopan santun. Zakatnya dengan mengerjakan kebaikan. Kedua, tapa hati, yakni sabar. Zakatnya bersih dari para prasangka buruk. Ketiga, tanpa nafsu, yakni ikhlas. Zakatnya adalah menjalani cobaan yang mudah memaafkan. Keempat, tapa ruh, yakni berkata jujur. Zakatnya tidak mencela. Kelima, tapa rasa, yakni berlaku utama. Sedangkan zakatnya diam dan taubat. Keenam, tanpa nur, yakni berlaku suci. Untuk zakatnya berhati ikhlas. Ketujuh, tapa hayu, yakni senantiasa waspada. Zakatnya selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan pula tapa dan perbuatan berhubungan dengan martabat 7 atau tapa 7 anggota badan. Ajaran Sunan Kalijaga tentang makrifat dalam Suluk Linglung masih seputar menjalani tirakat tentang tapa. Selanjutnya, tapa mata, yakni mengurangi tidur, sedangkan zakatnya tidak berharap dan iri terhadap milik orang lain. Hal ini berkaitan dengan martabat 7, yakni tapa tentang 7 anggota badan. Selain mata, tapa mata, hidung, lisan, aurat, tangan, dan kaki. Mitikisme atau ajaran Sunan Kalijaga ini jika dikaji secara mendalam tidak dapat lepas dari khasanah intelektualitas karya tasawuf lain, seperti konsep martabat 7 karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin, dan risalah-risalah ajaran Imam Al-Ghazali, dan kitab Sir Al-Asar karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Khasanah intelektual Sunan Kalijaga menjadi karya Islam Nusantara sebagai landasan yang kuat tentang tradisi budaya Islam.